Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tafani Natalia Kaseja, Stambuk F551-20070. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan melakukan pemaparan materi mengenai pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pengertian dari sistem informasi geografis adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial yang dikaitkan dengan letak koordinat spasial untuk mendukung analisa spasial. Nah, sistem informasi geografis ini merupakan suatu komponen yang terdiri dari 4 komponen. Di antaranya yang pertama adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras ini seperti PC, LAN dan MAN, dan WAN. Yang peralatannya itu meliputi proses input, proses, output, dan storage. Selanjutnya yang kedua merupakan komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak ini berfungsi untuk memasukkan data, memanipulasi data, menyimpan, menganalisa, dan penayangan informasi geografis. Selanjutnya, komponen data geografis. Nah, komponen data geografis ini merupakan komponen yang penting, yang dimana data akan diolah, dan data geografis ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data spasial dan data atribut. Selanjutnya, yaitu komponen dari sumber daya manusianya. Selanjutnya, sejarah singkat dari geografi informasi sistem. Nah, yang pertama adalah sistem informasi geografis ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Bank for Development. Selanjutnya dikembangkan oleh Roger Tomlinson dan kemudian disebut yaitu CGIS atau Canadian SIG. Nah, ini untuk menyimpan, menganalisa, dan mengolah data untuk inventaris tanah Kanada. Selanjutnya, di Indonesia, pengembangan SIG ini dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Nah, adapun cara untuk memperoleh data lapangan. Di antaranya yaitu pertama adalah survei lapangan, yang kedua adalah sensus, yang ketiga adalah statistik, dan yang keempat adalah penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Selanjutnya masuk pada materi peta, di mana peta itu merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar menggunakan skala. Nah, peta ini adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala atau simbol. Nah, peta sendiri memiliki fungsi. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai letak relatif maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Yang kedua, kondisi fisik, non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu peta berfungsi untuk memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayahnya dan jarak di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu untuk memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak di permukaan bumi. Yang terakhir, fungsi peta yaitu untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Adapun jenis-jenis peta. Nah, yang pertama, jenis peta berdasarkan isinya. Nah, jenis peta berdasarkan isinya ini terbagi dua, di mana yang pertama yaitu peta umum. Nah, peta umum ini adalah peta yang menggambarkan seluruh bentuk kenampakan alam yang ada di permukaan bumi, baik berupa kenampakan fenomenal alam asli maupun budaya yang terdapat di suatu tempat. Kegunaan peta umum ini diantaranya yaitu untuk mengetahui daerah pegunungan, daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah, danau, laut, dan lain sebagainya, dengan bantuan simbol peta sebagai sarana pemandu wisata menunjukkan tempat wisata untuk mencari letak suatu tempat dengan garis lintang serta garis bujur. Yang kedua,
jenis peta berdasarkan isinya yaitu peta khusus. Nah, peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan suatu kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi yang berguna untuk memberikan informasi yang lebih spesifik. Kegunaannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai suatu data khusus seperti persebaran penduduk, persebaran tanah, persebaran flora dan fauna, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis peta berdasarkan skala. Nah, yang pertama ada peta skala kadaster. Nah, peta kadaster ini adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua yaitu peta geografis. Nah, peta geografis ini merupakan jenis peta yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Nah, peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah regional, benua, hingga seluruh dunia. Yang ketiga yaitu peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini yaitu peta yang memiliki ukuran skala antara 500.000 sampai 1:1 juta. Nah, peta ini memiliki ukuran skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak besar. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan peta skala sedang. Nah, peta ini memiliki ukuran skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak besar. Contohnya, peta Provinsi Jawa Timur, peta Provinsi Sulawesi Tengah, peta Provinsi Bangka Belitung, peta Provinsi Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu peta skala besar. Nah, peta skala besar merupakan jenis peta yang memiliki skala antara 1:5.000 hingga 1:250.000. Nah, peta ini biasanya digunakan untuk menunjukkan wilayah-wilayah yang relatif kecil dan sempit, seperti kelurahan, kecamatan, atau desa. Nah, adapun kegunaan peta berdasarkan skala yaitu peta yang diklasifikasi berdasarkan skalanya ialah untuk memberikan informasi yang paling detail sampai yang menyeluruh. Nah, peta kadaster memberikan informasi sangat detail dengan luas wilayah yang kecil, dan peta geografis memberikan informasi umum dan biasanya meliputi wilayah yang luas. Selanjutnya yaitu jenis peta berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama, peta digital. Peta digital yang digambarkan dengan bentuk program aplikasi komputer, dan biasanya peta digital menggunakan sistem informasi geografis. Kegunaannya itu untuk memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Selanjutnya itu yang kedua, berdasarkan bentuk peta timbul atau peta relatif. Nah, peta ini yaitu peta yang menggambarkan bentuk sederhana dari permukaan bumi dan berbentuk 3 dimensi atau 3D. Yang kegunaannya itu untuk memberikan representasi bentuk permukaan bumi berdasarkan ketinggian suatu daratan. Selanjutnya, berdasarkan bentuk peta datar. Peta datar ini digambarkan dalam bidang datar seperti kertas, yang biasanya peta datar berbentuk 2 dimensi atau 2D. Nah, kegunaannya adalah untuk memberikan gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar. Selanjutnya, ada jenis peta berdasarkan tujuan. Ada peta pendidikan atau education map. Nah, ini merupakan peta lokasi sekolah seperti sekolah SD, SMP, SLTP, SMU, SMA. Nah, yang kedua ada peta ilmu pengetahuan. Nah, ini seperti peta arah angin dan peta penduduk. Yang ketiga ada peta informasi umum, seperti peta pusat pembelanjaan, peta tempat-tempat umum lainnya. Nah, selanjutnya itu ada peta turis atau tourism map. Nah, seperti peta museum, peta rute bus, peta untuk menuju kereta api gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu geoprocessing. Nah, geoprocessing ini adalah sekumpulan fungsi yang melakukan operasi dengan didasarkan dari lokasi geografis atau layer-layer input. Nah, adapun macam-macam fungsi geoprocessing, yang pertama adalah fungsi dissolve,
yaitu untuk menggabungkan objek-objek dalam sebuah layer yang mempunyai nilai atau isi file tertentu yang sama. Yang kedua adalah fungsi merge, yaitu untuk menggabungkan beberapa peta menjadi satu peta dengan mengambil bentuk susunan tabel dari salah satu peta yang digabungkan. Yang ketiga adalah fungsi clip. Nah, fungsi clip ini berfungsi untuk memotong peta dengan bentuk potongan berdasarkan bentuk objek dari peta yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi intersect, yaitu berfungsi untuk memotong input tema pada peta dan secara otomatis mengoverlay antara tema-tema yang akan dipotong dengan tema-tema pemotongnya, dengan output tema memiliki atribut data dari kedua tema tersebut. Yang kelima adalah fungsi union. Nah, fungsi union itu berarti untuk mengoverlayerkan dua tema dari dua atribut yang berbeda. Tema dari fungsi ini haruslah merupakan poligon. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu fungsi buffer, yaitu salah satu analisis spatial yang sering digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan berdasarkan jarak tertentu. Contohnya membuat sempadan sungai. Nah, selanjutnya masuk pada materi sistem proyeksi data. Nah, sistem proyeksi data ini adalah sistem proyeksi peta ini adalah proses dan aturan-aturan yang digunakan dalam memindahkan data ukuran dari permukaan bumi sampai ke bidang datar, sehingga diperoleh peta yang tersaji dalam bidang datar tersebut. Banyak sekali metode sistem proyeksi peta yang digunakan di dunia atau pada masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdapat sistem proyeksi peta yang berbeda-beda dari dulu hingga sekarang. Bentuk bumi berupa ruang 3D yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Nah, proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung menjadi representasi dalam bidang datar. Dalam transformasi dalam bidang lengkung ke bidang datar, terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk asli. Nah, agar mendapatkan bentuk ideal, perlu persyaratan geometrik, yaitu yang pertama adalah jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitasnya atau faktor skala peta. Yang kedua yaitu luas area atau wilayah yang harus sesuai dengan sebenarnya atau faktor skala peta. Yang ketiga yaitu sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Dan yang keempat, bentuk unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Nah, adapun jenis-jenis proyeksi data. Nah, ini yang pertama menurut bidang proyeksi. Yang pertama yaitu proyeksi azimuthal. Nah, proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi azimuthal ini adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi bentuk ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama yaitu proyeksi gnomonic, yaitu proyeksi yang titik Y-nya terletak di pusat lingkaran. Yang kedua, proyeksi stereografik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya berpotongan atau berlawanan dengan bidang proyeksi. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi ortografik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya terletak jauh di luar lingkaran. Yang kedua yaitu jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi kerucut atau konik, yaitu menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang kerucut yang melengkupinya. Puncak kerucut berada di atas kutub atau kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang lebih baik atau relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan. Yang ketiga yaitu proyeksi silinder atau cylindrical. Nah, proyeksi silinder ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder, yang semua garis horizontal dan median berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan yang tidak sesuai digunakan untuk proyeksi ini tidak sesuai digunakan
untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi data menurut kedudukan garis karakteristik. Yang pertama ada proyeksi normal. Nah, proyeksi normal ini, garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua ada proyeksi miring. Nah, garis karakteristik ini membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga yaitu proyeksi transversal atau ekuator. Nah, garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Selanjutnya yaitu menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Yang pertama yaitu proyeksi equidistan, di mana jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Yang kedua yaitu proyeksi konform, atau merupakan sudut dari peta di sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Yang ketiga ada proyeksi ekuivalen. Nah, proyeksi ini merupakan luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu jenis proyeksi peta menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Yang pertama yaitu proyeksi menyinggung, yaitu saling bersinggungan, dan kedua proyeksi memotong atau proyeksi saling berpotongan, dan yang ketiga yaitu proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Oke, sekian pemaparan materi saya tentang materi dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mohon maaf apabila selama pemaparan materi berlangsung terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.